Hai guys, welcome back to my YouTube channel Helena. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi pengalaman ke teman-teman apa aja sih yang dirasakan ibu hamil yang baru pertama hamil di trimester pertama. Nah, di sini aku sebelum memulai videonya, aku tekankan sekali lagi, di sini aku bukan dokter atau tenaga kesehatan. Di sini aku hanya membagi cerita atau pengalaman aku sesuai yang aku rasakan ya. Nah, di sini aku mau jelaskan dulu trimester pertamanya yaitu 1 sampai 3 bulan. Jadi bulan 1, jadi kehamilan 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan itu termasuk trimester pertama. Jadi bagi ibu-ibu yang baru merasakan kehamilan, pasti ibu-ibu juga bingung kan, kok aku ini seperti ini, aku ini seperti itu. Pasti teman-teman juga akan searching di Google atau di YouTube mengenai hal itu. Nah, di sini aku akan berbagi pengalaman aku, tetapi di sini aku mau tekankan lagi juga, setiap ibu hamil berbeda-beda. Ada ibu hamil yang kuat dan ada yang lemah, bahkan ada yang sampai benar-benar tidak mempertahankan bayinya. Nah, oke, di sini langsung aja masuk ke apa sih yang dirasakan ibu hamil di trimester pertama. Nah, di bulan yang pertama ini biasanya ibu-ibu hamil akan merasakan yang namanya mual-mual. Ya betul, mual sekali bahkan sampai muntah. Ada yang sampai ada yang sampai muntah, ada yang nggak sampai muntah. Nah, di akunya ini aku cuman mual aja di trimester pertama, di 1 bulan pertamanya aku hanya mual dan lebih lemas gitu, lemas, pusing, pokoknya pegel-pegel semuanya aku rasakan di situ. Di situ aku awalnya mikir, kok aku seperti ini gitu kan? Karena ini anak pertama dan aku belum pernah hamil, jadi nggak tahu yang hal-hal seperti itu. Ya, lebih sering kencing, lebih sering ke kamar mandi, lebih sering membuang air kecil karena nggak tahu kenapa itu sensasinya aja. Jadi aku selama di 1 bulan kehamilan itu aku lebih merasakan sensasi ingin buang air kecil setiap saat. Nah, aku udah konsultasi ke dokter, katanya itu hal wajar karena adanya tekanan. Padahal kan masih 1 bulan ya aku mikirnya, tapi itu katanya hal wajar, jadi aku nggak takut dong. Ya, mudah mengantuk. Jadi di sini aku juga merasakan mudah sekali mengantuk. Jadi aku nih mengantuknya itu nggak hitung-hitung jam gitu. Biasanya kan kalau aku yang biasanya itu ya kalau ngantuk tuh paling di siang hari gitu, di jam-jam 1 atau jam 12 atau jam 2. Itu pun dalam jangka waktu yang sebentar, misalnya tidurnya ya paling setengah jam atau 1 jam paling lama. Nah, ini luar biasanya itu bisa sampai 2 jam atau 3 jam. Jadi mengantuknya itu memang luar biasa mengantuk. Mungkin karena efek vitamin atau obat yang diberikan kali ya. Tapi itu juga yang kurasakan di trimester pertamanya aku. Ya, lebih nggak selera makan, jadi apa-apa itu nggak bisa masuk. Jadi nggak tahu kenapa lidah itu rasanya kayak masem atau pokoknya nggak bisa makan deh, mungkin karena mual juga ya. Jadi apa-apa yang dilihat itu mual, nengok nasi aja mual. Pokoknya aku selama di trimester pertama itu aku mual banget, bahkan sampai nggak mau makan. Jadi berat badan aku yang sebelum hamil itu ada 56 kilo menjadi 52 kilo. Lebih suka makan buah. Jadi di sini aku lebih memilih makan buah daripada makan nasi. Memang bagus untuk perkembangan janin, tetapi alangkah lebih bagusnya juga ada asupan nasi atau asupan yang lainnya seperti ikan, daging yang seperti itu. Tapi aku sama sekali nggak mau makan di bulan pertamanya aku. Nah, di bulan keduanya aku, ini masih masuk tahap trimester pertama ya. Di sini di bulan keduanya aku itu aku lebih sering merasakan mual itu disertai dengan muntah. Nah, di bulan yang pertama kemarin kan yang bulan pertamanya itu aku cuma mual aja. Nah, di bulan keduanya ini aku muntah.
Jadi apa yang masuk itu aku muntahin. Pokoknya apa yang masuk itu aku muntahin, sangat-sangat luar biasa nikmatnya. Jadi aku nggak bisa makan nasi, jadi makan buah juga aku muntah. Tapi kalau makan buah masih masuk, tapi ikut termuntahkan gitu. Nah, di bulan kedua dan ketiga ini teman-teman akan lebih merasakan sering keputihan. Nah, keputihan di sini yang dimaksud yang normal ya. Jadi kalau yang normal itu dia tidak berbau, tidak berwarna dan tidak gatal. Nah, aku di sini merasakan yang gatal tapi tidak berbau dan tidak berwarna. Jadi di situ juga dokter bilang normal. Padahal kan dia berwarna gatal ya. Tetapi dokter bilang normal. Ya jadi ya it's okay. Ya lebih malas kemana-mana. Jadi di bulan kedua ketiga ini lebih malas kemana-mana. Pokoknya kemana-mana itu nggak mau, karena rasanya perut itu kram, kencang gitu. Karena di bulan kedua dan ketiga ini perut itu terasa seperti kencang. Karena kata dokter itu karena bayinya mulai membesar, jadi lebih menekan, jadi lebih terasa kencang. Tapi kalau udah misalnya udah kencang gitu, teman-teman harus bawa tidur, bawa bed rest. Jangan teman-teman lakukan aktivitas karena nggak boleh, soalnya takutnya jadi ngeplek atau malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, di kehamilan yang 3 bulan ini teman-teman, aku atau bagi ibu yang lain mungkin merasakan juga lebih mewekan, lebih gampang nangis dan lebih sensitif itu. Jadi aku nanti hanya menonton film yang sedih aja, nangisnya itu sampai yang ngucur gitu, yang sampai yang lebay gitu deh, pokoknya kayak yang kena marah gitu. Pokoknya gampang nangis, gampang mewek, semuanya terasa di situ. Ya, di awal kehamilan di bulan pertama dan sampai bulan ketiga, teman-teman nggak boleh melakukan aktivitas rumah yang terlalu berat seperti mengepel rumah dan mengangkat jemuran atau mengangkat yang berat-berat gitu deh. Pokoknya teman-teman nggak boleh. Kemudian teman-teman juga nggak boleh membersihkan yang kotor-kotor yang pakai berbahan kimia gitu, nggak boleh juga. Ya, teman-teman juga nggak bisa melakukan smoothing rambut atau ngecat rambut karena itu kan berbahan kimia. Jadi takutnya di awal kehamilan itu kan masih membentuk otak-otak janin dan sel-sel janin, semuanya masih terbentuk di situ. Jadi nggak boleh, takutnya kan berpengaruh ke janin. Jadi aku kan sempat juga pengen melakukan perawatan rambut, tetapi nggak dibolehin sama dokter karena ini masih awal kehamilan, apalagi masih anak pertama, masih rentan terkena yang namanya efek samping dari bahan kimia tersebut. Nah, di sini ada juga ibu-ibu yang selama hamil, baru-baru hamil gitu di trimester pertama itu gedek nengok suaminya atau nggak suka nengok suaminya. Nah, kebetulan aku nih enggak. Jadi malah aku semakin manja ke suami, lebih ingin dekat ke suami. Bahkan kalau suami udah pulang, udah kerja gitu, rasanya kayak ditinggal gitu deh pokoknya. Jadi kalau dia udah pulang itu kayaknya rasanya bahagia banget, kayaknya energi tuh jadi bertambah gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin itu pengalaman aku di trimester aku yang pertama. Jadi bagi ibu-ibu yang baru hamil, mungkin ada yang sama kayak aku atau yang bahkan berbeda sama sekali, seperti yang hamilnya ngebok, namanya hamil ngebok ya, aku juga nggak tahu kenapa ngebok disebut. Ngebok ini maksudnya kayak yang hamilnya itu apa aja masuk, pokoknya yang mual-mual tuh nggak ada, pusing-pusing tuh nggak ada, pokoknya lancar jaya sampai lahiran kayak gitu. Pokoknya itu enak banget, itu harapanku banget. Tapi ya apa daya, setiap ibu hamil berbeda-beda. Nah, bagi teman-teman kalau yang ingin berbagi pengalamannya bisa di komen di bawah ya, aku juga ingin baca-baca. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk mengetahui apa aja sih yang dirasakan ibu hamil bagi ibu-ibu yang baru merasakan kehamilan, apalagi di aku yang baru merasakan kehamilan yang pertama. Oke teman-teman, jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe, share ke semua sosial media teman-teman. Thanks for watching ya. Everybody fucking